Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Sinfa Siang Sutra Teratai episode 1839. Membangkitkan hati welas asih untuk menyeberangkan orang-orang di lautan kemiskinan. Penderitaan dari kemiskinan adalah sangat dalam dan luas. Dharma bertindak sebagai kapal yang kokoh di lautan. Dengan hati welas asih akan mampu menyeberangkan orang-orang di lautan kemiskinan. Bersumbangsi tanpa pamrih akan mendatangkan berkah bagi diri sendiri. Dengarkan dengan sepenuh hati, serap ke dalam hati, dan renungkan. Penderitaan dari kemiskinan adalah sangat dalam dan luas. Kemiskinan, salah satu jenis kemiskinan yaitu kemiskinan materi. Inilah yang biasa kita sebut kemiskinan penderitaan. Itu adalah bentuk kemiskinan yang terlihat secara kasat mata. Melihat kehidupan orang miskin dan menderita, benar-benar miskin dan sungguh menderita. Bayangkan jika orang tersebut sudah lanjut usia, sakit-sakitan dan tidak ada yang merawat di sisinya. Derita, sungguh menderita. Penderitaan di atas penderitaan. Keadaan seperti ini sangat banyak terjadi di dunia. Lihatlah para insan suci, para bodhisattva dunia yang turun langsung ke tengah masyarakat. Kasus-kasus yang kita terima ketika kita pergi melihatnya, sungguh menderita. Keluarganya miskin, rumah sangat kotor, penuh dengan tumpukan sampah. Barang-barangnya rusak semua. Atap rumah berlubang dan bocor, serta dinding-dindingnya. Tidak ada satupun dinding yang utuh, sehingga ada pepatah mengatakan, hanya punya 4 dinding kosong dalam rumah. Miskin sekali. Seharusnya dikatakan rumah tanpa 4 dinding, karena keempat dindingnya tidak utuh. Kalau menegada, langsung terlihat langit dan penuh dengan lubang. Rumah-rumah seperti ini tidaklah sedikit, dan ini tidak hanya di Taiwan. Di seluruh dunia, berapa banyak orang yang hidup dalam penderitaan seperti itu? Orang-orang seperti ini sudah tua, sakit-sakitan. Bayangkan tinggal di lingkungan seperti itu, dengan kehidupan seperti itu, dan waktu yang terus berjalan tanpa ampun. Menurut Anda, menderita tidak? Penderitaan seperti itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ia begitu dalam dan begitu luas. Penderitaan semacam itu sangat dalam, karena kemana ia harus mencari sandaran? Luas, karena bahkan sekelilingnya pun tak ada tempat untuk bersandar. Menegada ke langit, langit tak bisa melindungi. Tak ada tempat berlindung di bumi. Langit dan bumi tidak menyediakan rumah untuk mereka. Tidak ada tempat untuk bersandar. Orang seperti ini tidak terhitung jumlahnya. Sangat banyak. Dalam beberapa tahun terakhir, tahun 2020, banyak terjadi bencana di Cina. Terjadi banjir besar, ada badai besar yang berlangsung lama. Hujan tersebut menyebabkan banjir. Sebagian besar provinsi dilaporkan terjadi bencana banjir, dan bencananya sangat parah. Berdasarkan wilayah dan provinsi, insan suci telah bergerak. Di tempat di mana ada insan suci pergi dan memeriksa situasi. Mereka melaporkan kembali dan merencanakan bagaimana memberikan bantuan. Ini perlu kecermatan dan kesungguhan hati. Bagaimana agar bisa menuju ke sana dengan aman, dan bagaimana mobil dapat mencapai tempat bencana, dan lainnya. Gelombang bencana ini sangat luas dan parah. Air banjir sangat dalam, dan bencananya sangat parah.
Bahkan keluarga kelas menengah tidak dapat menahan badai yang mendadak ini. Banjirnya datang dengan cepat dan tanpa peringatan, jadi mengalami kerusakan. Bahkan keluarga kelas menengah tidak memiliki waktu untuk menyelamatkan barang milik mereka. Belum lagi keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Kondisi mereka sangat parah. Sungguh penderitaan yang tak terkira. Ini adalah penderitaan adalah sangat dalam dan luas. Berapa lama waktu yang dibutuhkan mereka untuk pulih? Setelah gelombang bencana ini, itu tidak mudah untuk mereka pulih ke kehidupan normal mereka. Kehidupan yang pedih berkepanjangan ini sebenarnya harus sampai kapan waktunya? Saat ini, berdana sangat dibutuhkan. Butuh adanya cinta kasih. Cinta kasih itu ibarat sebuah perahu. Butuh perahu yang kuat, perahu yang sangat kuat. Perahu yang kuat ini bisa menampung mereka yang terombang-ambing di atas air. Bisa segera mengulurkan tangan untuk menolong. Harus ada bekal yang cukup di atas kapal. Sampai di tempat manapun, kita bisa menolong mereka yang menderita. Saat kita mendengar dan melihatnya, setelah melihatnya, harus segera mengulurkan tangan. Bantuan segera diantar sampai ke tempat. Setelah mendengar ada yang menderita, harus segera menolongnya. Ini adalah bodhisattva dunia saat ini, yang mulai tergerak dengan mengembangkan kekuatan. Benar, saat kita ingin membantu orang, jalan duniawi yang akan kita tempuh adalah berlumpur dan susah dilalui. Jalan begitu susah dijalanin, mau tunggu sampai kapan, baru jalannya terbentang dengan rata. Aman untuk dijalani, hati semua relawan. Orang tidak tega sehingga tetap melangkah keluar. Lautan penderitaan yang begitu luas, yang dibutuhkan adalah perahu yang kuat. Perahu yang kuat ini butuh tekad kokoh dari bodhisattva dunia. Tekad ini adalah seperti sebuah kapal yang siap sedia setiap saat. Dan kapan saja bisa berlayar di pantai penderitaan untuk segera menyeberangkan mereka dari mara bahaya. Inilah saatnya bagi semua orang untuk mulai lebih bersungguh hati. Ada sebagian yang sudah mulai melangkah, ada pula yang masih dalam tahap persiapan, tetapi mereka sangat membutuhkan dorongan dari kekuatan di belakang mereka. Bagi mereka yang ingin turun langsung untuk menolong dan menyelamatkan di tengah bencana, mereka perlu melihat bahwa ada kekuatan yang siap menopang, dan kekuatan itu datang dari orang-orang di belakang yang siap memberikan dukungan penuh, seolah berkata, "Tenanglah, pergilah membantu mereka yang sedang kesulitan dan ulurkan tanganmu. Kami yang di belakang sudah menyiapkan segala kekuatan untuk mendukungmu." Dengan demikian, mereka bisa melangkah tanpa rasa khawatir. Inilah para bodhisattva dunia yang disebut sebagai cinta kasih yang bersambung secara estafet. Cinta kasih ini harus terus mengalir, gelombang demi gelombang, kekuatan cinta kasih tanpa putus. Perahu yang sedang berlayar di depan tidak boleh dibiarkan menjadi perahu yang tidak kokoh. Karena itu, kita yang di belakang harus memastikan bahwa perahu itu kuat dan tahan uji. Dan ini hanya bisa dibangun dengan mengandalkan kekuatan cinta kasih, agar bisa terus maju ke depan. Oleh karena itu diperlukan hati yang penuh welas asih, agar kita mampu menyeberangkan orang-orang melewati lautan kemiskinan. Orang-orang yang sedang menderita saat ini seperti sedang tenggelam dalam kondisi tanpa bantuan, tanpa memiliki apapun.
Mereka tak tahu harus mendapatkan kekuatan dari mana. Yang tersisa hanya hati yang merasa tak berdaya. Saat insan suci tiba di lokasi, yang terlihat hanyalah kehancuran di mana-mana. Seorang perempuan melihat insan suci. Insan suci dengan penuh kasih menggandeng dan memeluknya. Perempuan itu tiba-tiba bersandar di bahu seorang insan suci, menangis, lalu berkata, "Kami awalnya merasa sudah tidak punya harapan lagi. Apa gunanya hidup? Semuanya sudah hilang. Awalnya kami merasa hidup ini tidak ada artinya, sudah tidak ada harapan. Tapi kalian datang, kami melihat lagi harapan." Melihat pemandangan dan mendengar suara hati itu sungguh menyayat hati. Ketika orang terluka, kita merasakan sakitnya. Ketika orang lain menderita, kita merasakan kepedihannya. Kita harus memiliki hati yang seperti ini saat orang lain tenggelam dalam kesusahan, seolah-olah kita sendirilah yang mengalaminya. Itulah yang disebut welas asih agung yang merasa sepenanggungan. Itulah yang disebut hati welas asih. Ya, hati yang penuh welas asih adalah harapan bagi dunia ini. Seperti perempuan itu berkata, "Sekarang kami masih punya harapan." Karena ia melihat ada orang-orang yang penuh belas kasih datang untuk menolong. Padahal tidak saling kenal, tidak pernah bertemu sebelumnya. Namun mereka menggandeng dan memeluknya seperti keluarga dekat. Seperti orang yang paling mencintainya datang menjenguk. Dalam sekejap, harapan hidupnya kembali muncul sepenuhnya. Oleh karena itu, Bodhisattva harus memupuk balas kasih, supaya semua makhluk hidup mempunyai harapan dan memiliki sandaran. Inilah arah hidup kita dan harapan hidup. Jadi, dengan hati welas asih akan mampu menyeberangkan orang-orang di lautan kemiskinan, bersumbangsi tanpa pamrih. Kita bersumbangsi tanpa memikirkan imbalan apa yang bisa kita dapatkan. Tidak ada. Ketika kita melihat mereka mendapatkan harapan, kita ikut berbahagia. Jadi kita merasa akan mendatangkan berkah bagi diri sendiri. Kita melihat mereka sudah naik kapal, ada harapan dan bisa diselamatkan. Orang yang memberikan pertolongan hatinya bersuka cita, seperti mereka sendiri yang mendapatkan berkah. Inilah hati welas asih. Dengan hati welas asih akan mampu menyeberangkan orang-orang di lautan kemiskinan. Orang miskin yang kesulitan melihat Bodhisattva datang memberi bantuan, dan mereka mempunyai dukungan. Jadi, ketika kita bisa memberikan orang lain sandaran hidup, dengan bersumbangsi tanpa pamrih, kita sendiri merasa penuh berkah, sangat sukacita. Semua makhluk hidup mendapat berkah merupakan sukacita Bodhisattva, pramudita bumi. Jadi, 10 bumi Bodhisattva, bumi sukacita Bodhisattva. Bodhisattva bersukacita, yaitu saat melihat semua makhluk hidup selamat. Inilah apa yang Buddha ingin ajarkan kepada kita. Beliau ingin kita mencapai kondisi batin yang terbuka luas untuk merangkul semua makhluk. Kekuatan seperti ini merupakan kekuatan Bodhisattva. Maka naskah sutra bagian ini sebenarnya mengenai persembahan. Persembahan haruslah dengan masuk ke tengah orang banyak. Ke atas mencari jalan kebuddhaan dengan metode pengajaran dari Buddha. Ke bawah membimbing para makhluk, yaitu menyelamatkan dan menyeberangkan para makhluk. Pengajaran dari Sang Buddha, kita menerima tanggung jawab ini. Kita sudah masuk ke tengah orang banyak,
sudah mencapai tujuan masuk ke tengah orang banyak. Kemudian kita melimpahkan jasa. Ini adalah persembahan terbesar. Seperti melakukan koneksi video dalam jaringan dengan relawan dari Provinsi Fujian, Kota Xiamen, Kota Futing, Kota Quanzhou, dan lain-lain. Kita bisa mendengar, melihat mereka benar-benar sangat bersungguh hati. Cinta kasih seperti itu, meskipun datang dari tempat yang berbeda, namun mereka terkoneksi dengan batin yang sama. Kisah yang dibagikan mereka adalah melindungi bumi, menyebarkan cinta kasih untuk melindungi umat manusia, melindungi bumi, memproteksi dan melindungi umat manusia, memproteksi dan melindungi bumi. Cinta kasih demikian sungguh mengharukan, baik yang terlihat maupun terdengar dari kisah yang dibagikan. Melihat pemandangan di sana yang indah, beberapa tempat di Fujian, tempat pariwisata ini ramai didatangi oleh pengunjung. Namun setelah pengunjung meninggalkan tempat itu, yang tertinggal adalah sampah. Di atas gunung, di pinggir sungai, semuanya penuh dengan sampah. Para bodhisattva itu, mereka tidak tega melihat tempat yang indah ini. Pemandangan alami di pegunungan yang indah dinodai oleh sampah, sehingga mereka memungutnya. Secara perlahan-lahan mereka melakukan daur ulang. Mereka memanggul sampah di bahu mereka, melintasi jalan pegunungan yang sulit ini. Daerah yang pemandangannya sungguh indah. Pemandangan dari alam ini hanya bisa dengan berjalan kaki, dan perlahan-lahan mereka memungut sampah. Kemudian mereka harus memikulnya di pundak mereka. Melihat bagaimana mereka menuruni bukit dan harus menyeberangi sungai, itu sungguh sulit. Pemandangannya indah, sementara mereka memikul sampah dan barang daur ulang. Kita mungkin merasa bahwa mereka menghargai barang daur ulang, tetapi sebenarnya itu kebanyakan adalah sampah. Mereka mengambil dan membawa sampah di pundak mereka menuruni bukit. Hati saya benar-benar tidak tega. Para relawan itu sudah lanjut tua. Beberapa berusia 70-an, 80-an, dan 60-an. Para relawan perlahan-lahan membawa sampah di pundak mereka atau dengan tongkat bambu untuk mengumpulkan sampah di satu lokasi. Sekarang di Cina, sedang menata ulang daerah dan desa. Ada yang harus ditata ulang, ada juga yang harus dipindahkan desanya. Orang-orang di desa itu, relawan suci, terus mengumpulkan barang daur ulang tanpa henti. Desa ini akan dibangun kembali, maka mereka pun perlahan-lahan harus pindah dari tempat ini, pindah ke tempat lain, dan mulai lagi dari awal. Setelah beberapa waktu, tempat ini akan dibongkar. Jadi mereka harus mencari tempat baru lagi dan pindah lagi. Melihat mereka yang tidak kenal menyerah, tidak takut susah atau repot. Begitu pindah tempat, mereka langsung membangun kembali pos daur ulang. Jika tidak ada tempat untuk membangun, mereka meminjam rumah tua milik orang lain. Rumah tua itu sudah puluhan tahun tidak dihuni. Di dalamnya penuh dengan kerusakan dan tumpukan sampah serta barang-barang rongsokan. Karena mereka sudah bertekad, mereka segera masuk untuk membersihkan, menyapu, membersihkan besar-besaran, dan memperbaiki. Perempuan bekerja layaknya laki-laki, sedangkan laki-laki menjadi seperti pelindung fajar. Semua orang telah bersusah payah. Melihat mereka bekerja keras membersihkan seperti itu, sungguh sangat menyentuh, membuat tak tega dan sangat berat hati.
Namun, mereka saling menyemangati dan bekerja bersama dengan penuh sukacita. Kita juga ada melihat seorang bapa yang matanya tidak bisa melihat. Dia sangat tekun mendengarkan ceramah Dharma setiap hari. Pemahamannya akan Buddha Dharma sangat mendalam. Dia sangat tekun dan juga berkomitmen dalam pekerjaan daur ulang. Bapak Chiu ini matanya tidak dapat melihat. Dia mengandalkan indera peraba dua tangannya. Dia dapat memilah sampah dengan sangat bersih. Dia mendaur ulang sampah ini untuk dipilah orang lain, dan kemudian merapikannya lagi menjadi rapi dan bersih. Karena dia perlu membantu orang lain memilah jenis barang daur ulang dan dikumpulkan untuk dipilah orang-orang. Namun sampai di tangannya, dia merapikan semuanya dengan bersih. Untuk jenis kertas, dia melipatnya dengan pelan-pelan. Kardus sangat keras, tetapi dia juga melipatnya agar menjadi sangat rapi. Selembar demi selembar kertas juga ditumpuk. Ditumpuk dengan rapi bagaikan kertas yang sudah dipotong. Demikian juga kardus yang tebal, dilipat dengan ukuran yang sama persis. Ditumpuk dan diikat dengan sangat erat dan ditumpuk terus. Kalau ada niat, tidak akan ada yang sulit. Bahkan dengan mata yang tidak bisa melihat, dapat mengandalkan kedua tangannya, mengandalkan mata hatinya yang penuh niat. Dia dapat merapikannya dengan cara ini. Di akhir, ada seorang lagi Laupusa, Bodhisattva lansia. Karena banyak yang membagikan pengalaman, seorang bodhisattva lansia datang dan berkata kepada Master, "Master, saya tidak bisa baca tulis. Saya hanya melakukan daur ulang dan saya melakukannya dengan sangat bahagia. Bahagia, sungguh sangat bahagia." Ia selalu mengungkapkannya dengan begitu bahagia, hingga secara tidak sadar kita pun ikut merasa bahagia dalam hati. Bahagia sekali, saya tidak bisa baca tulis, tetapi sekarang saya sedang menyalin Ching Sei, kata perenungan. Saya belajar menyalin sutra. Ia menyalin Ching Sei dan juga menyalin sutra. Lalu ia ingin mengatakan sesuatu lagi kepada saya. Ia ingin membangkitkan sebuah ikrar. Ia pun membaca sebuah teks dari selembar kertas. Katanya ia tidak bisa. Tapi pada bagian akhir yang menjadi penutup, ia justru mengambil kertas dan membaca kalimat demi kalimat dari tulisan itu. Jadi, ini sungguh luar biasa. Meski tidak bisa baca tulis, ia masuk ke sesi dan melakukan kegiatan daur ulang. Di tengah keramaian, mereka saling menyemangati satu sama lain, menjalani hari dengan penuh sukacita. Semua orang saling bekerja sama. Karena itulah mereka menyalin sutra, menyalin Ching Sei. Dengan cara seperti itu, akhirnya dia bisa membaca teks. Ia bisa membacakan pesan-pesan yang ingin disampaikan semua orang. Sungguh tidak ada yang tidak mungkin. Asal ada niat, pasti ada kekuatan dan ada ikrar. Jika ada ikrar, maka ada berkah. Inilah suara hati semua orang. Jadi kita harus bersungguh hati. Inilah yang disebut sebagai semangat bersungguh-sungguh. Juga disebut menjalankan praktik keras. Meskipun keluarga semua orang sangat bahagia, anak laki-laki, anak perempuan, menantu, yang pada awalnya menentang, mengatakan, "Kamu bisa menikmati kebahagiaan, mengapa tidak menikmatinya?" Tapi kemudian mereka melihat betapa bahagianya orang tua menjalani itu dan akhirnya ikut bergabung. Satu keluarga utuh ikut masuk dan melakukannya bersama-sama. Ini sungguh luar biasa.
Jadi dari suara mereka terdengar bahwa mereka bertekad dan telah berbuat sampai bisa membimbing orang lain. Ini terhubung dengan mereka. Dari suara dalam telekonferensi itu terdengar, terasa seperti semacam kekuatan gaib. Apakah mereka yang datang dan berbicara pada guru, atau guru yang datang dan melihat semangat mereka? Melihat gunung, betapa indahnya pemandangan. Melihat sungai, betapa jernih alirannya. Melihat orang-orang yang hidup harmonis dan saling bekerja sama dengan sempurna. Semua itu benar-benar membawa kebahagiaan. Jadi seperti yang dikatakan dalam bagian naskah sutra sebelumnya, memungkinkan orang-orang tak terhingga yang mencari keserawakaan, orang-orang sejumlah asamkeya tak terhingga yang membangkitkan tekad untuk anuttara samyak sambodhi. Semuanya berdiam dalam samadhi yang dapat menjelmakan segala tubuh jasmani, sarwa, rupa, samdarsana, samadhi. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Ketika melihat kondisi alam orang-orang ini, saya mengingat bagian naskah ini. Memang memungkinkan orang-orang tak terhingga yang mencari keserawakaan. Mereka menggunakan telinga untuk mendengar, membangkitkan tekad untuk menghirup dharma dan mendengar dharma. Dari suara mereka mendengar dan menyerap ke dalam batin mereka. Dari batin mereka, mereka sepenuh hati mengembangkan kekuatan mereka untuk melakukannya. Kita dapat melihat keharmonisan, kesatuan, dan kegotong royongan mereka. Gunung-gunung, manusia, dan hati juga indah. Inilah kekuatan mereka. Ada orang-orang sejumlah asamkeya tak terhingga ingin menyampaikan kepada kita berapa banyak? Sudah begitu banyak orang yang mencari keserawakaan, yang mendengar suara, yang mendengarkan dharma sangat banyak. Sejumlah asamkeya tak terhingga. Artinya sangat banyak. Jumlah orangnya sangat banyak dan telah membangkitkan tekad untuk anuttara samyak sambodhi, yang merupakan tekad untuk pencerahan sempurna dan tiada tara, yaitu ingin mencari jalan kebuddhaan melalui jalan bodhisattva, berusaha menuju jalan kebuddhaan. Sekarang setiap orang telah menjadikan tekad Buddha sebagai tekad mereka. Semua orang memiliki tekad yang sama dengan Buddha. Setelah mendengarkan Dharma, para makhluk memiliki sifat kebuddhaan, sehingga setiap orang memiliki tekad yang sama dengan Buddha, mencari pemahaman yang benar, pandangan yang benar, dan pencerahan yang benar. Ini disebut anuttara samyak sambodhi. Begitu banyak orang bertekad untuk mencari pencerahan yang benar. Inilah orang-orang yang kita lihat sekarang. Para bodhisattva ini bukan hanya terjun ke tengah orang banyak, tetapi juga mempraktekkan dalam tindakan nyata, baik melalui daur ulang maupun bantuan bencana. Ini semuanya adalah sebersit niat pikiran, karena mereka telah membangkitkan tekad untuk anuttara samyak sambodhi, sehingga mereka baru bisa mendedikasi diri mereka untuk menapaki jalan bodhisattva. Ini sudah ada dalam bagian naskah ini. Para bodhisattva di sana ada mempraktekkannya secara nyata. Jadi, semuanya berdiam dalam samadhi yang dapat menjelmakan segala tubuh jasmani, sarwa, rupa, samdarsana, samadhi. Sekarang bukankah mereka sedang menggunakan tubuh jasmani untuk melakukan?
Ini adalah samadhi yang dapat menjelmakan segala tubuh jasmani. Sarwa rupa samdarsana samadhi. Mereka telah melakukan dengan setiap orang satu hati dan satu tekad. Pola pikir itu benar. Ini dinamakan samadhi dari segala tubuh jasmani. Arah batin mereka adalah seperti ini. Praktik dari tubuh mereka adalah seperti ini. Ini dinamakan konsentrasi benar dan pencerahan sempurna. Ini adalah yang dinamakan samadhi. Batin tidak menyimpang, arah benar. Dalam upaya tidak takut kerja keras, tidak takut dikritik orang, juga mendengar mereka sedang mengerjakan daur ulang. Di jalan melihat plastik dan kaleng, sambil berjalan sambil membungkuk untuk memungutnya. Ada orang yang berkata, "Mengapa hidup kamu jadi sesusah itu? Apa yang terjadi dengan kamu hingga harus memungut sampah?" Dia segera menjelaskan, "Saya bukan pungut sampah, saya sedang kerja cuci." Kemudian mulai cerita tentang cuci dengannya. "Kamu tidak waktu dengar. Kapan saya bisa ke rumahmu?" Dia kemudian membawa buletin cuci, sudah janji untuk ke rumahnya. Maka mulai cerita cuci dengan dia. Ini adalah bertemu dengan orang, maka hendak membimbing dia saat bekerja. Tidak takut orang mengatai kita. Terpuruk ke dalam kondisi yang begitu buruk, dia kemudian segera menjawab, "Bukan, saya sedang kerja cuci. Ini adalah mengerjakan daur ulang." Apa yang dimaksud dengan daur ulang? "Kamu ada waktu, saya ke rumahmu untuk menjelaskan." Membuat janji waktu untuk ke sana. Jadi ini adalah membimbing orang, menggenggam waktu untuk membimbing orang. Oleh karenanya, waktu sangat penting. Pada ketika itu, para bodhisattva, dewa, manusia, asura, dan makhluk lainnya melihat dirinya tanpa lengan, merasa khawatir, risau, dan sedih. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Jadi ini memberitahukan bahwa Bodhisattva adalah seperti ini muncul karena menjalankan praktik keras, tidak takut dengan kesulitan. Seperti Bodhisattva Sarwa Sattva Priya Darsana pada waktu itu yang memberikan persembahan kepada Buddha. Memberikan persembahan seperti ini kepada Buddha, hingga yang terakhir mengumpulkan relik untuk dipersembahkan di dalam stupa. Dia masih ingin memberikan persembahan stupa ini. Dia menggunakan ketulusan hati dengan kedua tangannya, masih membakar lengannya, seperti ini menyalakannya, menganggapnya sebagai dupa dan menyalakannya. Inilah giat bersemangat. Ketika Buddha masih ada dan ketika Buddha sudah parinirwana, ketika Buddha masih ada, membakar tubuh sebagai persembahan kepada Buddha. Ini disebut memberikan persembahan dharma. Setelah meninggal, setelah usia kehidupannya telah berakhir, datang lagi, berlanjut masih terus giat bersemangat, datang kembali untuk memberikan persembahan Sang Buddha. Buddha Chandra Wimala Surya Prabha Sasri yang pada saat itu melihat bahwa dia telah kembali lagi, tetap sama begitu giat bersemangat. Dharma harus dititipkan, orangnya telah ada. Jadi ajaran Buddha dititipkan untuk diwariskan. Bodhisattva Sarwa Sattva Priya Darsana Buddha Chandra Wimala Surya Prabha Sasri telah parinirwana. Radik telah dikumpulkan dengan baik. Dia masih membakar lengan untuk memberikan persembahan. Akan tetapi sangat banyak orang yang mengandalkan Bodhisattva Sarwa Sattva Priya Darsana untuk datang menyebarkan dharma lagi, datang untuk mengajarkan mereka.
Tetapi sekarang melihat kedua tangannya telah terbakar untuk memberikan persembahan kepada Buddha. Hati semua orang merasa sangat khawatir, gundah. Selanjutnya harus bagaimana lagi untuk membimbing para makhluk? Jadi berikutnya berkata demikian. Seraya berkata, Bodhisattva Sarva Sattva Priyadarsana, ini adalah guru kami, orang yang mengajar dan membimbing kami. Sekarang ia membakar lengannya dan tubuhnya tidak lengkap lagi. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Pada waktu itu, orang-orang itu melihat Bodhisattva Sarva Sattva Priyadarsana membakar lengannya. Semuanya khawatir dan risau. Seraya berkata, Bodhisattva Sarva Sattva Priyadarsana, ini adalah guru kami. Para hadirin memandangnya sebagai sandaran bagi jiwa kebijaksanaan dari mereka. Bodhisattva Sarva Sattva Priyadarsana adalah sandaran bagi jiwa kebijaksanaan dari mereka. Sebab dharma yang akan datang tergantung pada Bodhisattva Sarva Sattva Priyadarsana untuk menyebarkan. Sekarang Bodhisattva Sarva Sattva Priyadarsana telah membakar kedua lengannya, maka semua orang khawatir dan risau. Orang yang menjadi sandaran bagi jiwa kebijaksanaan kita di masa mendatang, sekarang tubuhnya tidak lengkap lagi. Orang yang mengajar dan membimbing kami, sekarang ia membakar lengannya dan tubuhnya tidak lengkap lagi. Disebutkan sebagai orang yang mengajar dan membimbing kami, artinya guru pembimbing dari jiwa kebijaksanaan dari kami. Dikarenakan membakar lengan, maka bentuk tubuhnya tidak lengkap lagi. Mereka khawatir kalau itu akan menjadi hambatannya dalam membimbing dan menuntun para makhluk. Dikatakan bahwa guru pembimbing dari jiwa kebijaksanaan dari kami, tubuhnya sudah tidak lengkap. Dikarenakan membakar lengan, karena kedua tangannya sudah terbakar, maka bentuk tubuhnya tidak lengkap lagi. Mereka khawatir kalau itu akan menjadi hambatannya dalam membimbing dan menuntun para makhluk. Dikarenakan tubuh ini sudah tidak lengkap, maka di kemudian hari bukankah akan menjadi hambatan dalam membimbing dan menuntun para makhluk? Karena para makhluk memiliki kemelekatan. Pada saat itu, Bodhisattva Sarva Sattva Priyadarsana membangkitkan ikrar ini di hadapan persamuan. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Melihat semua orang sedang khawatir terhadap tangannya sudah tidak lengkap lagi, karena para makhluk masih memiliki kemelekatan terhadap bentuk tubuh. Para makhluk masih memiliki suka, kemelekatan, atau keinginan dan pandangan. Aku melihat orang yang membabarkan dharma dengan keagungan seluruh tubuhnya. Hati aku muncul sukacita. Aku suka mendengarkan dharmanya. Jika orang yang membabarkan dharma tidak memiliki tubuh yang lengkap, demikian ingin membabarkan dharma untuk menyelamatkan orang, apakah para makhluk bersedia untuk yakin? Inilah hal yang dikhawatirkan oleh semua orang. Pada saat itu, Bodhisattva Sarva Sattva Priyadarsana melihat para hadirin belum memahami kebenaran sejati tentang kekosongan dari wujud. Dari itu, Bodhisattva membangun ikrar, menggunakan fenomena untuk menunjukkan keberadaan menakjubkan di tengah kekosongan sejati. Bodhisattva Sarva Sattva Priyadarsana pada saat itu melihat bagaimana semua orang memiliki keterikatan karena belum memahami kebenaran sejati tentang kekosongan dari wujud.
karena para makhluk belum benar-benar memahaminya dan terikat pada bentuk. Para makhluk ini tidak dapat melepaskan diri dari keterikatan pada bentuk. Jadi Bodhisattva Sarwa Satta Priyadarsana berarti membangkitkan ikrar agung untuk menghibur semua orang, memberitahukan kepada semua orang, menggunakan fenomena untuk menunjukkan keberadaan menakjubkan di tengah kekosongan sejati. Ini yang sering kita katakan, keberadaan menakjubkan di tengah kekosongan. Kita semua memiliki kemelekatan, makanya Buddha dan Bodhisattva membabarkan Dharma buat kita, untuk membantu kita menganalisis sampai setelah semua benda materi terurai, menjadi tidak ada apapun, maka itu adalah kekosongan. Namun di tengah kekosongan ada keberadaan menakjubkan. Menakjubkan di tengah kekosongan sejati ada, maka diberitahukan kepada semua orang, maka berikrar agung, membangkitkan ikrar agung dan memberitahukan kepada semua orang. Dengan melepaskan kedua lenganku, aku pasti memperoleh tubuh keemasan dari Buddha. Sekiranya ini adalah benar dan tidak dusta, kedua lenganku tentu akan pulih seperti semula. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Inilah Bodhisattva Sarwa Satta Priyadarsana di depan semua orang, ingin memperlihatkan prinsip menakjubkan di tengah kekosongan. Dengan melepaskan kedua lenganku, aku pasti memperoleh tubuh keemasan dari Buddha. Bodhisattva membangun keyakinan dan ikrar teguh untuk menjalankan praktik keras dari kehidupan ke kehidupan. Sekuat tenaga menegakkan sukacita, mudita, dan keseimbangan batin, upeksa. Dalam memberikan persembahan, ia beranggapan kalau itu memang sudah semestinya. Dengan melepaskan kedua lenganku, aku pasti memperoleh tubuh keemasan dari Buddha. Inilah keyakinan dan ikrar yang Bodhisattva bangkitkan. Beliau ingin menunjukkan hasil dari praktik keras dari kehidupan ke kehidupan, maka dikatakan, menjalankan praktik keras dari kehidupan ke kehidupan. Sekuat tenaga menegakkan sukacita, mudita, dan keseimbangan batin, upeksa, dalam memberikan persembahan. Dari kehidupan ke kehidupan, beliau selalu menjalani praktik pertapaan yang sama. Beliau menjunjung tinggi pola pikir sukacita dan keseimbangan batin, cinta kasih, welas asih, sukacita, dan keseimbangan batin. Beliau menunjukkan cinta kasih dan welas asih kepada semua orang. Beliau mempraktekkan sukacita dan keseimbangan batin demi Dharma. Maka beliau memberikan persembahan dengan sukacita dan keseimbangan batin. Inilah yang dimaksud dengan memberikan persembahan kepada Dharma dengan sukacita dan keseimbangan batin. Beliau dengan rela memberikan segalanya dan memberikan persembahan dengan sukacita dan keseimbangan batin. Maka ia beranggapan kalau itu memang sudah semestinya. Beliau merasa bahwa sukacita dan keseimbangan batin seperti itu wajar, tidak ada yang istimewa. Ia menganggapnya wajar dan benar. Itulah yang seharusnya ia lakukan dan tidak ada yang istimewa. Bahkan praktik pertapaan pun menyenangkan baginya. Semakin tekun ia, semakin bahagia ia. Semakin banyak ia bersumbangsi, semakin banyak pula kedamaian dan kemudahan yang ia rasakan. Ia merasa damai, bebas, dan dipenuhi sukacita Dharma. Inilah sumbangsi dari seorang praktisi spiritual. Sekiranya ini adalah benar dan tidak dusta, kedua lenganku tentu akan pulih seperti semula.
Sekiranya hal ini adalah benar dan tidak dusta, ini adalah pembuktian diri terhadap seluruh hadirin. Sekiranya ini adalah benar dan tidak dusta, saya mempunyai hati atau niat seperti ini. Saya sangat bebas dan leluasa, memberi pengorbanan dengan begitu saja. Saya sangat bebas dan leluasa. Maka, sekiranya ini adalah benar dan tidak dusta, jika kalian tidak percaya, saya bicara seperti ini. Kedua lenganku tentu akan pulih seperti semula. Saya berikrar, kedua tangan saya akan sembuh dengan sangat baik, agar dapat dilihat oleh kalian semua. Maka, sekiranya hal ini adalah benar dan tidak dusta, melakukan hal ini kepada kerabat seperti pembuktian terhadap diri sendiri. Saya membuktikannya sendiri, agar kalian dapat melihatnya. Maka, Bodhisattva Sarva Sattva Priyadarsana, Bodhisattva Sarva Sattva Priyadarsana membuat ikrar untuk memulihkan lengannya. Kedua tangannya kembali menjadi sempurna. Segala kondisi muncul dari batin. Dalam keadaan ini, semua orang bisa melihat bahwa segala sesuatu diciptakan oleh pikiran. Sehabis Bodhisattva Sarva Sattva Priyadarsana membuat ikrar untuk memulihkan lengannya, segala kondisi muncul dari batin dan objek berubah mengikuti batin. Lengannya yang dibakar menjadi pulih kembali. Ini disebabkan oleh batin. Ini dia yang disebut Bodhisattva. Mampu menundukkan dengan baik, menahankan dengan sabar, menegakkan praktik keras, memulihkan tubuh lengkap dan lainnya. Semuanya demikian adalah disebabkan oleh batin. Ini adalah Bodhisattva Sarva Sattva Priyadarsana. Dia merasa sangat bebas dan leluasa, hal yang sangat mudah di alam manusia. Kedua lengannya pulih kembali, itu adalah apakah kemelekatan pada diri, ahamkara, dan kemelekatan pada fenomena, dharma, dharma graha juga pulih kembali. Persis seperti ini, apakah hatimu sendiri masih akan terus merasa tidak rela? Tanya, kedua lengannya pulih kembali, apakah kemelekatan pada diri, ahamkara, dan kemelekatan pada fenomena dharma, dharma graha juga pulih kembali? Jawab, sebelumnya telah menghapus kedua kemelekatan itu. Ini menunjukkan kalau dirinya telah tercerahkan akan prinsip kekosongan dari diri dan kekosongan dari fenomena dharma. Jawab, sebelumnya telah menghapus kedua kemelekatan itu. Ini menunjukkan kalau dirinya telah tercerahkan akan prinsip kekosongan dari diri dan kekosongan dari fenomena dharma. Kekosongan dari diri dan kekosongan dari fenomena dharma. Aku dan fenomena dharma semuanya kosong. Oleh itu, dia tidak melekat lagi. Para bodhisattva sekalian, semakin sederhana dharma, semakin mendalam maknanya. Ini adalah sebuah cerita untuk memberitahu kita kebenaran sejati dari prinsip kebenaran. Kebenaran sejati tidak pernah terlepas dari perbuatan manusia. Jadi, manusia dan Buddha, masalah dan prinsip pada dasarnya adalah kesatuan. Hati Buddha dan hati makhluk tiada beda. Semua makhluk adalah Buddha. Kita tidak meremehkan siapapun, karena kelak kamu akan mencapai kebuddhaan, karena kamu mempunyai hati. Jadi, hati Buddha dan hati makhluk tiada beda. Selama kita berada di dunia, kita melakukan apa yang seharusnya dilakukan di dunia. Seperti yang baru saja saya ceritakan, Fujian, Xiamen, Quanzhou, dan lain-lain. Para bodhisattva dunia ini melakukan hal-hal duniawi. Ini adalah bodhisattva. Mereka juga menuntun para makhluk. Mereka juga menjalani praktik keras. Semua orang menjalani kehidupan yang baik, tetapi mereka bersedia bekerja keras.
bekerja keras untuk melakukan berbagai hal, berkeringat deras. Apakah itu keringat atau hujan? Mereka tidak bisa lagi membedakannya. Mereka selalu dengan satu hati dan satu tekad. Ini merupakan prinsip yang sama. Para hadirin sekalian, senantiasa bersungguh hati. Batin merupakan tempat pelatihan yang sesungguhnya. Menggenggam waktu, puncak burung nasar ada di dalam hati kita. Jadi kita bisa melatih diri di persamuan puncak burung nasar. Itu ada di dalam hatimu. Jadi harus lebih bersungguh hati.